Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Ibu Lena dalam materi pelajaran kelas 7 semester ganjil. Kali ini temanya adalah teks prosedur. Kompetensi dasar bab ini adalah KD 3.5, 4.5, 3.6, dan 4.6. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu secara tepat. Kalau menurut isinya, teks prosedur itu ada dua. Satu, prosedur membuat dan prosedur melakukan. Fungsi teks prosedur adalah untuk memberikan kemudahan kepada seseorang dalam membuat atau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tujuan teks prosedur adalah agar pembaca dapat mengikuti suatu proses membuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan dengan tepat sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, ciri-ciri teks prosedur: 1. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 3. Terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. 4. Bersifat menginformasikan sesuatu hal yang dilakukan dengan menggunakan penjelasan yang rinci. Jenis teks prosedur ada dua. 1. Teks prosedur sederhana yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk menghidupkan laptop. Yang kedua, teks prosedur kompleks yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks dipengaruhi oleh jenis teks. Kalau teks prosedur membuat, ada 4 bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan pada teks prosedur melakukan hanya 3 bagian, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Yang membedakan, pada teks prosedur melakukan tidak mengandung bagian alat dan bahan. Unsur kebahasaan teks prosedur ada 8. 1. Kalimat imperatif atau kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Contohnya kalimat haluskan tape singkong, campur dengan gula dan ragi instan. 2. Kalimat saran adalah kalimat berupa pendapat, usulan, dan anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Contohnya, sebaiknya Anda menekan tombol keyboard dengan lembut. Ketiga, kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Contoh, tape singkong dihaluskan, dicampur dengan gula dan ragi instan. 4. Kata yang menunjukkan urutan kegiatan. Teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahapan dalam membuat sesuatu. Biasanya langkah-langkah tersebut ditunjukkan dengan penggunaan kata yang menyatakan urutan kegiatan dengan menggunakan kata kedua, ketiga, dan seterusnya. 5. Terdapat verba material atau kata kerja yang berkaitan dengan tindakan fisik.
Contohnya, memasak, membaca. Yang keenam, terdapat verba tingkah laku atau kata kerja yang berkaitan dengan sikap seseorang. Contoh, mengharuskan, menghendaki. 7. Penggunaan konjungsi atau kata hubung. Contohnya, setelah itu masukkan semua bahan, aduk hingga rata. Nah, setelah itu adalah penghubung. Yang kedelapan, penggunaan kata keterangan waktu, tempat, cara, alat, dan tujuan. Nah, yang di garis bawah itu yang merupakan keterangannya. Silahkan kalian perhatikan contoh dan struktur teks prosedur membuat. Silahkan bandingkan dengan contoh dan struktur teks prosedur melakukan ini. Demikian video teks prosedur. Semoga kalian dapat memahami pembahasannya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.